Radio Edukasi BBGBDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Hai, halo, apa kabar Insan Edukasi juga sahabat BBGBDIY. Senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Yuda Wijayasena bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng bersama dengan Guru Penggerak. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdi.kemdikbud.go.id/radio edukasi, ataupun juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi Radio Edukasi, dan Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGBDIY. Baik, 1 jam saya akan menemani dengan menghadirkan narasumber yang hebat, yang kali ini nanti kita akan berbagi ilmu terkait dengan strategi pemanfaatan literasi melalui bahan bacaan multimodal untuk pembelajaran dan asesmen di platform Merdeka Mengajar. Nah, dua orang narasumber saya yang sudah hadir di studio, kita sapa dulu. Yang pertama ada Ibu Trini Eko Dewi SPD MM dari SD Negeri Karanganom 1, Karangmojo, Gunung Kidul. Halo, selamat siang Ibu Trini Eko. Selamat siang, Mas Yuda. Apa Bagaimana? kabar ini? Baik, alhamdulillah cerah suasana hari ini dari Oke. Gunung Kidul ke Wow, dari turun lantai Pati. 2 ya. Iya, betul. Oke, selamat datang di studio Radio Edukasi BBGBDIY. Dan tentu saja kita berada di program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng Guru Penggerak. Nah, tadi dari rumah atau dari sekolah ini ceritanya? Dari sekolah, Mas. Dari Karena sekolah hari ya. ini piket dulu. Oh, piket dulu ya. Walaupun Oke. muridnya masih besok pagi, Oh, masih baru libur J. berarti ya? Oh, baru besok pagi Iya, untuk memulai iya, pembelajaran gitu betul. ya. Awal puasa. Jadi gitu. Oke, baik. Yang kedua ada Ibu Ratih Widya Kuntari SPD. Beliau ini juga ini dari SD Negeri Cuelo Semanu Gunung Kidul Iya, ya. betul. Selamat siang Ibu Ratih. Selamat siang, Mas Yuda. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu gimana Ya, kabarnya juga? alhamdulillah baik, sehat. Dan ini tadi alhamdulillah cuaca juga cerah. Meskipun beberapa hari cuaca agak hujan, begitu sering hujan, tapi hari ini alhamdulillah cerah. Oke, cerah ya. Semoga sampai nanti gitu ya cerahnya ya. Amin ya. Oke, nah Insan Edukasi juga sahabat BPGPDI itu ya, kita sudah sapa dua narasumber kita yang kali ini kita hadirkan di program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng Guru Penggerak. Ada Ibu Trini Eko Dewi SPD MM, beliau dari SD Negeri Karanganom 1, Karangmojo, Gunung Kidul, dan juga Ibu Ratih Widya Kuntari SPD dari SD Negeri Cuelo Semanu, Gunung Ya, Kidul. Cuelo 1 ya. Oh, cuma ada satu Iya, Gunung Kidul ya. iya betul. Oke, nah tapi kita kali ini yaitu strategi pemanfaatan literasi melalui bahan bacaan multimodal untuk pembelajaran dan asesmen di platform Merdeka Mengajar. Nah, saya ingin lebih dekat lagi, mungkin masing-masing bisa memperkenalkan diri. Dari Ibu Trini dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Waalaikumsalam. Yuda. Selamat siang Ibu. Halo insan edukasi dan sahabat BPKBDIY. Perkenalkan, nama saya Trini Eko Dewi. Kami dari SD Negeri Karanganom 1, Karangmojo. Dulu kami ini guru di SD Wonosari 1, Mas. Oke. Alhamdulillah di 13 Desember kemarin mendapat sertifikat amanah menjadi kepala sekolah Wow, di sana. selamat ya Bu Iya, Trini berkat Eko guru Dewi. penggerak juga, Mas. Ini di Ya, angkatan diangkat 6. jadi seorang kepala sekolah gitu ya. Siap, Luar biasa nih. Oke, lanjut silakan Ibu Ratih ya. Oh ya. Perkenalkan, saya Ratih Widya Kuntari dari SD Negeri Cuelo 1 Semanu, dan kami juga alumni dari Guru Penggerak di angkatan yang sama, di angkatan 6, cuma berbeda PP Oke. ya begitu. Kemudian alhamdulillah kami juga sekarang bertugas menjadi PP di Angkatan 10. angkatan 10 Oh begitu iya, ya. oke, luar biasa nih dua orang guru penggerak yang hebat-hebat yang nanti akan berbagi ilmu terkait strategi pemanfaatan literasi melalui bahan bacaan multimodal untuk pembelajaran dan asesmen di platform Merdeka Mengajar. Nah, saya ingatkan juga untuk Insan Edukasi juga sahabat BPKBDI yang mau bergabung silakan ya, barangkali nanti ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui WhatsApp di 0856 912 51 0856 912 51, dan atau bisa juga menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di layar YouTube dengan format ketik nama, spasi, alamat atau instansi
spasi pertanyaannya. Nah, tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk akan kita bacakan satu persatu. Oke, terkait dengan strategi pemanfaatan literasi melalui bahan bacaan multimodal untuk pembelajaran dan asesmen di PMM. Nah, barangkali ini Bu, terkait dengan literasi, mungkin bisa sedikit kita review sejauh ini bagaimana sih minat baca di kalangan peserta didik itu? Ya. Siapa nih? Ya. Bu Andi, Oke, silakan. Pengalaman saya saat mengajar itu kegiatan literasi pembiasaan itu sebelum jam pembelajaran KBM Mas. Jadi 10 menit itu ada kegiatan literasi, dan kegiatan literasi itu tidak hanya membaca. Jadi ada literasi numerasi, juga literasi membaca. Kemudian untuk kegiatan itu kami buat untuk minggu pertama misalnya di kegiatan literasi membaca, di minggu kedua literasi numerasi. Dan literasi numerasi ini kami pengalaman kami dari BPKB-DIY juga, dari narasumber hebat kami Pak Wiworo yang dulu pernah mengisi di SD Wonosari 1 itu kita menggunakan pendekatan CPA Mas untuk numerasinya. Jadi murid itu membutuhkan apa sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi tidak kita yang membawa alat-alat untuk media pembelajaran bahan ajar, tetapi murid itu pengennya membawa apa? Oh, stick Bu, saya besok membawa kerikil Bu. Nah, kerikil itu sangat baik sekali Mas. Ternyata ini untuk pengembangan literasi numerasi dalam mengembangkan juga budaya positifnya dalam kegiatan permainan tradisional nguri-nguri budaya Jawa Mas. Jadi di situ ada kerikil-kerikil itu saya ambil 5-5. Kemudian mereka berpasangan. Oh, kemudian tak ajari cara bermain bagaimana bermain gateng saat itu, yaitu hanya 5 kerikil itu, yang satu agak besar, yang 4 kecil-kecil. Jadi ini untuk gugacuk Mas caranya. Terus saya ajari, oh mereka bisa. Ya alhamdulillah sekali, mereka senang sekali. Selain belajar literasi numerasi, mereka bisa menata. Selain itu konkretnya itu membawa kerikil. Nah, kemudian piktorialnya, CPA-nya, piktorialnya mereka sudah menata kerikil-kerikil itu menjadi bentuk, misalnya mau 2 tambah 2 tambah 2. Kemudian abstraknya mereka sudah menulis, menulis dari yang bentuk-bentuk dari kegiatan itu, dari penjumlahan itu, ditulis dari angka ke simbol dan hasil. Itu mereka sudah mengenal tentang pembelajaran numerasi, yaitu numerasi, yaitu dengan kegiatan model pembelajaran dengan pendekatan CPA. Jadi C-nya itu konkret, P-nya piktorial, sudah menggambar, A-nya abstrak. Jadi mereka sudah latihan menulis simbol dan angka seperti itu. Dan kegiatan itu mereka senang sekali. Jadi tidak hanya membaca dan membaca. Tahunya kan literasi itu membaca. Betul. Jadi kesempatan kita sebagai guru itu harus selalu Mas, mengupdate hal-hal yang baru yang mungkin membuat anak itu menjadi lebih nyaman dan senang dalam kegiatan literasi, tidak jenuh seperti itu Mas Yuda. Oke, itu di SD Negeri Karanganom 1 ya. Iya, dan waktu di SD Wonosari 1 juga saya budidayakan untuk murid-murid pembiasaannya setiap pagi. Kemudian pengalaman SD 1 saya terapkan di SD Karanganom 1 untuk teman-teman saya di sana. Oh iya, luar biasa. Jadi istilahnya kan berbagi gitu kan ya. Jadi kita tidak boleh pelit dalam ilmu. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita. Nah, bagaimana pula dengan Ibu Ratih Widya Kuntari terkait seberapa jauh sih minat baca di kalangan peserta didik itu, khususnya mungkin di SD ya sebelumnya gitu ya. Terima kasih. Kalau di SD Cuelo 1 ya pada umumnya ya kegiatan seperti yang disampaikan oleh Bu Trini tadi, karena kegiatan literasi itu sedang gencar-gencarnya ya, terutama di masa setelah pasca pandemi ini. Jadi kalau kita melakukan transformasi itu di mana memulainya dari literasi begitu, kita membuat pondasinya lah. Tetapi terkadang karena jenuh ya Mas, karena kegiatan membaca 15 menit sebelum dan setelahnya, nah kita harus kreatif. Maka diterapkannya bagaimana penguatan lingkungannya, bagaimana kita melakukan pembiasaannya, kemudian bagaimana kita membuat variasi dari kegiatan literasi itu. Jadi kegiatannya itu didapat, maksud kita, tujuan kita didapat, tetapi mereka tidak bosan dengan kegiatan yang itu saja, karena
karena yang mereka tahu kan selama ini hanya membaca literasi, hanya membaca, seperti yang disampaikan Bu Trini tadi, bahwa literasi itu tidak hanya membaca, kita bisa melihat video, kita bisa mendengarkan musik, kita bisa melakukan pengaktifan lingkungan sekolah itu sehingga menjadi sumber literasi yang menarik. Jadi itu yang terjadi, yang kami lakukan adalah bagaimana mengaktifkan lingkungan sekolah itu menjadi sumber literasi juga. Jadi anak tidak hanya terpaku pada teks saja. Betul ya. Oke, luar biasa ya. Jadi ini berbagi pengalaman ya dari masing-masing narasumber kita, Ibu Trini Eko Dewi, SPDMM dari SD Negeri Karanganom 1 Karangmojo Gunung Kidul, dan juga Ibu Ratih Widya Kuntari SPD dari SD Negeri Cuelo 1 Semanu Gunung Kidul terkait dengan literasi ya. Jadi artinya nih begitu antusias sekali ya khususnya para peserta didik itu ya. Dan ini tentu saja kan juga bisa menambah semangat para guru ya, betul nggak Di? Karena anak didiknya aja semangat sekali, bagaimana pula dengan sang gurunya sendiri harus lebih semangat lagi gitu ya. Oke. Terkait dengan transformasi pendidikan ya, saat ini kan memang Indonesia, khususnya pendidikan Indonesia kan sedang mengalami transformasi yang besar-besaran gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan transformasi pendidikan di Indonesia. Baik, untuk transformasi pendidikan yang ada di Indonesia itu karena kita mengalami saat pandemi itu ya Mas. Saat pandemi itu kan hampir 2 tahun atau 3 tahun ya Mbak Ratih. Itu pengalaman kami waktu itu yang diperbincangkan, dirumor-rumorkan itu kan hanya tentang kesehatan. Kemudian ekonomi. Kemudian untuk pendidikannya malah kurang, padahal pendidikan dalam kegiatan ini adalah literasi itu yang paling penting Mas, yang utama. Jadi dulu itu biasanya bagaimana ya pendidikan supaya maju. Nah, kemudian literasinya bagaimana di sekolah, biasanya ditanyakan saling sharing teman-teman. Nah, setelah pandemi kan kurang Mas. Betul. Untuk kegiatan literasinya. Paling kita hanya kesehatan yang utama anak-anak ya, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, kemudian gunakan tisu atau apa yang benar, dengan hand sanitizer dengan benar, seperti itu. Jadi kemudian ya seperti itulah Mas transformasi pendidikan yang saat pandemi. Nah, sekarang harusnya di kegiatan ini sudah tidak pandemi lagi. Kita sudah mengalami kegiatan literasi seperti semula Mas, normal kembali, yaitu kita mengenal transformasi literasi itu sebagai media, yaitu ada 5 indikator Mas. Jadi yang pertama, satuan pendidikan itu harus menjalin kemitraan dengan siapa? Dengan wali murid, dengan orang tua, ataupun komite sekolah. Misalnya di sekolah kami pengalamannya adalah saat mau ada kegiatan pengadaan rak literasi kan belum ada saat itu di SD 1 juga. Nah, bagaimana caranya? Kita harus sosialisasi dulu dengan orang tua wali murid, kemudian mengundang mereka, terutama kerjasama dan kesepakatan yang baik dengan komite sekolah. Bagaimana supaya rak sekolah itu harus ada, bagaimana setiap kelasnya ya. Kita kemudian punya ide. Kami sebagai guru harus kreatif. Kita bagaimana Bu kalau raknya itu misalnya iuran dari atau orang tua wali murid sukarela. Kemudian kita buat lomba, semacam lomba literasi per kelas, dan alhamdulillah kami juga bekerja sama dengan MUU dengan kantor perpustakaan daerah Kabupaten Gunung Kidul. Jadi penilaiannya jangan sampai guru. Nanti kalau guru kok istilahnya KKN loh, paling nanti penilainya yang nilai di kelas kami nanti yang juara ya hanya itu. Nah, alhamdulillah di sana dulu ada tim, yaitu komite sekolah sebagai tim penilai, kemudian ada kantor perpusda itu salah satu juga menemani kami, juga kemudian ada dari pengawas pembina di sekolah dasar kami. Jadi betul-betul orang tua benar-benar kerja keras mereka. Ayo kita membuat rak literasi yang bagus. Kemudian pengadaan buku-buku cerita, orang tua membawa Mas buku cerita yang lama juga tidak apa-apa, tabloid, buku-buku non-teks itu, kemudian yang sudah pernah dibaca seperti itu. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan juga harus menumbuh kembangkan minat baca anak. Dengan bagaimana? Kalau guru kreatif biasanya di pagi hari tidak hanya suruh membaca. Kami kalau yang kelas bawah itu tak buat circle time, jadi membuat lingkaran waktu, kemudian kemudian kalau temannya yang belum bisa membaca, gurunya yang membacakan, seperti itu Mas. Kemudian dia hanya ditanya, bukunya menarik tidak ini? Menarik. Judulnya apa? Ini Bu, tentang
kancil, tentang si salju seperti itu. Kemudian ada tanaman hias Bu, seperti itu. Jadi minat membaca itu dari sampul-sampul buku itu sudah ada jenjangnya Mas. Mereka buku-bukunya juga agak besar catatannya, cetaknya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman supaya anak senang ya. Kadang-kadang belajar saya ajak ke kantor perpustakaan daerah. Jadi menumbuhkan semangat mereka diajak senam kemarin yang SD Karanganom 1 alhamdulillah walaupun puasa diantar jemput dengan bis dari kantor perpustakaan daerah itu kami bekerja sama membuat proposal dan alhamdulillah diterima. Dan kemarin kita wali murid ada guru kemudian wali murid itu semua murid dari kelas 1 sampai 6 dibuat 2 kali dalam perjalanan itu supaya tidak penuh 2 hari seperti itu. Jadi kegiatan literasi sangat menyenangkan di sana. Jadi diajak nonton film dan lain-lain. Kemudian keempat itu kita mengembangkan minat baca itu yang berbasis data. Kita lihat kan rapat pendidikan di sekolah itu di Gunung Kidul ya Mbak Ratih. Itu banyak sekali yang masih kurang. Nilainya masih merah masih kuning. Nah, alhamdulillah kalau kita guru sudah aktif dalam PMM, insya Allah rapot pendidikan ini akan menjadi baik. Dan alhamdulillah di Karanganom yang tahun kemarin itu kurang, sekarang alhamdulillah saya bersama guru-guru bekerja sama seperti itu, membuat aksi nyata dan akhirnya rapot pendidikan kita menjadi baik, alhamdulillah itu Mas. Yang terakhir adalah kita meningkatkan hasil belajar siswa itu dengan suatu kompetensi pondasi, yaitu literasinya masuk, terus karakternya masuk, numerasinya tadi sudah masuk. Nah, untuk karakter itu saya hanya pembiasaannya seperti ini Mas, menyapa saja misalnya, latihan yuk nembang yuk bareng Mbak Ratih yuk bareng, yen esuk sugeng enjing, Mbak Ratih pripun jawabnya? Sugeng enjing Bu Guru, ngaten nggih. Yen esuk sugeng enjing. Sugeng enjing Bu Guru. Yen esuk sugeng siang. Sugeng siang Bu Guru. Yen sore sugeng sonten. Sugeng sonten Bu Guru. Yen bengi sugeng dalu. Sugeng dalu. Gitu ya. Jadi kita mengembangkan karakter itu ya betul-betul guru harus kreatif. Kreatif mengajar, tidak hanya mengajar tapi juga literasinya juga dikembangkan. Dan itu juga sebagai sarana juga kita lebih mendekatkan diri kepada peserta didik ya Bu ya. Menciptakan bonding juga. Nah itu luar biasa sekali. Nah tadi kan terkait dengan literasi. Nah ini pertanyaan, kenapa sih menggunakan literasi sebagai media untuk melakukan transformasi di dunia pendidikan kita? Oke, ya terima kasih. Saya akan mencoba menjawab terkait dengan kenapa kita memilih literasi, karena itu merupakan pondasi seperti yang disampaikan oleh Bu Trini tadi, bahwa kenapa transformasi itu ada, karena kita mengalami kemunduran ya Mas. 2 tahun lebih kita pembelajaran dengan daring yang itu dirasa tidak efektif atau kurang efektif nih, karena murid itu memerlukan kehadiran seorang guru. Bagaimanapun juga secanggihnya teknologi apapun tanpa kehadiran guru kan juga tidak akan kurang bermakna begitu. Kemudian kenapa literasi digunakan sebagai tonggak kita? Karena ibaratnya kita mau membangun rumah, literasi merupakan pondasi. Bagaimana kita bisa membangun sebuah rumah jika tidak ada pondasi yang kuat? Diawali dengan literasi ini, dan kita berusaha untuk membuat literasi itu diminati oleh siswa dulu. Jadi ini tidak bisa kita instan kemudian sekarang kita ajari mereka berkegiatan literasi kemudian besok sudah bisa menunjukkan hasil. Memang tidak Mas, ini jangkanya jangka panjang. Tetapi setidaknya kita membuat pondasi yang kuat dulu dengan mengaktifkan mereka dalam kegiatan literasi, kemudian kita mengajak mereka bahwa ini loh literasi itu menyenangkan. Jadi kegiatannya tidak hanya membaca saja, tetapi nanti akan banyak sekali pengembangan kegiatan yang dilakukan dengan literasi ini, baik itu dengan melihat video, baik itu mendengarkan musik, membaca nyaring ya. Jadi ada kegiatan membaca nyaring yang itu harus menyesuaikan dengan jenjang usia setiap siswa. Jadi tidak bisa kita di kelas 1 atau di fase A kemudian kita memberikan buku-buku bacaan yang tebal, kita membacakan nyaring di depan kelas dengan
buku yang tebal itu tidak bisa, tetapi kita harus menyesuaikan. Nah, dengan anak tertarik dulu, maka mereka akan menjadi memperbaiki apa yang ketertinggalan selama beberapa tahun ini karena pandemi. Kemudian dari mereka menyukai atau mereka jadi tertarik dengan kegiatan literasi yang bermacam-macam, yang ya seorang guru otomatis harus bisa kreatif ya Mas. Makanya di sini dalam kita melakukan transformasi ini nanti arahnya juga skill guru atau kemampuan guru juga diperhatikan. Bagaimana kita membuat atau istilahnya membuat kreasi kegiatan literasi yang bermacam-macam ini. Nah, salah satunya agar anak gemar membaca atau agar anak suka dengan kegiatan literasi, terus nanti akhirnya bisa untuk pembelajaran dan juga asesmen yang nanti akan kita arahkan. Itu juga bisa melalui platform Merdeka Belajar atau bisa dari PMM. Nah, itu nanti kalau sudah anak itu sudah tertarik dulu, kemudian di pembelajaran bisa, asesmen diharapkan juga hasilnya akan maksimal dan akan meningkat. Makanya kenapa literasi itu kita gembar-gemborkan dan kita gunakan untuk melakukan transformasi ini, salah satunya dengan itu. Oke, jadi banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk bisa membuat pembelajaran berkaitan dengan literasi itu semakin menarik gitu ya. Dan tentu saja ini juga butuh effort dari para guru ya. Kan? Sama. Betul kan? Betul. Nah, untuk membangun budaya literasi di lingkungan sekolah ini apa saja nih yang perlu dilakukan? Oke, saya coba jawab dulu ya. Boleh, silakan. Oke, menumbuhkan budaya literasi di lingkungan sekolah itu yang pertama kita harus menjadi model dulu. Oke, sebagai contoh ya. Iya, sebagai contoh. Makanya ada kegiatan membaca nyaring. Membaca nyaring seperti apa ini? Nah, membaca nyaring itu harus ada gurunya atau modelnya, kemudian ada bukunya, kemudian ada siswanya. Kegiatan ini bisa kita lakukan dari level A atau level kelas 1 ya, ibaratnya sampai kelas 6, bahkan sampai SMP juga bisa. Tetapi karena kita di SD, jadi kita membicarakan ini lingkup SD ya Mas ya. Oke. Jadi begini, kegiatan membaca nyaring itu, kita itu kecuali membacakan, kita juga harus mengenalkan buku tersebut. Jadi tidak bisa kita hanya membacakan, maaf ya Bu, ini judul saja misalnya, judul saja atau gambar saja. Ini gambar apa? Sudah. Tidak. Tetapi rangkaiannya membaca nyaring itu, pertama kita perlihatkan dulu judulnya, gambarnya, kita tarik, kita pantik minat dari siswa tersebut, kemudian kita kenalkan ilustratornya. Jadi itu untuk apa? Untuk menghargai sang ilustrator, karena kebanyakan ketika kita membacakan cerita atau membaca nyaring itu kita hanya membacakan judulnya, kita hanya konsen ke ceritanya, tetapi kita lupa untuk menghargai ilustratornya. Jadi itu penting Mas. Jadi kelas dari awal pun kita harus selalu kecuali judul, kemudian ilustrator, kemudian kita memantik siswa agar menebak apa ya isi buku nanti, seperti itu. Kemudian bagaimana kita memperlakukan buku dengan benar ya, itu tidak boleh dilipat-lipat seperti ini, tetapi harus dengan cara yang benar. Pastikan semua siswa itu melihat. Ya, jadi melihat apa yang kita tampilkan, jangan cuma asik kita bacakan sendiri, begitu ya. Tetap ada gambarnya, ya. Pertama sampul, kemudian judul, kita kenalkan ilustratornya, kita bacakan dengan satu persatu dengan intonasi yang bagus, ekspresi yang bagus. Nah, itu anak akan melihat, oh begini caranya membaca nyaring. Jadi mereka akan melihat kita sebagai modelnya, bagaimana memperlakukan buku, bagaimana menghargai karya orang, itu sudah kita terapkan dari kecil. Seperti yang disampaikan, penanaman karakter, karena itu termasuk salah satu cara untuk menanamkan karakter, begitu. Kemudian selanjutnya kita usahakan dalam membaca nyaring itu anak semua siswa juga terlayani dengan baik. Jadi kita duduk di lebih tinggi, ya duduk lebih tinggi, anak-anak bisa dibawa atau kita bisa berdiri dengan ekspresi yang secukupnya saja, jangan lebay gitu ya Mas. Kadang lebay ada yang terlalu berlebihan gitu ya. Tetapi boleh pakai properti, misalnya mau bercerita tentang topi ajaib, kita menggunakan topi dan seterusnya, itu boleh kita lakukan. Nah, itu hal-hal yang pertama
kelas ya kita dan itu nanti arahnya juga kecuali untuk kesenangan, karena kalau kelas rendah itu untuk kesenangan dulu biar mereka senang dulu. Wow, membaca ternyata bagus ya, nanti arahnya mereka akan mencari sumber sendiri, mencari buku sendiri, membaca, kan arahnya seperti itu. Tetapi untuk kelas yang atas kita masuk ke pembelajaran kan begitu. Kalau dari kecil itu mereka sudah suka dulu dari kelas. Nah, kalau kelas tinggi arahnya kita juga menggunakan buku bisa, membaca nyaring itu bisa. Kemudian arahnya nanti kita konekkan ke pembelajaran. Jadi sesuaikan dengan RPP-nya dan seterusnya. Jadi mereka tidak terasa belajar yang membosankan ataupun mungkin jenuh ya, biasanya cuma teori berceramah saja kemudian apa. Nah, itu kita bisa switch juga dengan cara tersebut, masukkan literasi tetapi mereka tidak merasa seperti hanya bercerita, tetapi nanti menyesuaikan ya. Tentu saja dalam konteks harus disesuaikan antara materi dengan bahan bacaan yang akan kita gunakan gitu. Yang kedua, itu adalah pengaktifan lingkungan sekolah. Jadi kita tidak bisa hanya menjadi model tetapi di lingkungannya juga tidak mendukung. Sebagai contoh, kita membuat lingkungan yang kaya teks. Lingkungan kaya teks itu bukan cuma lingkungan dengan penuh tulisan, itu tidak. Tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengaktifkan atau membuat suasana di lingkungan sekolah itu menjadi lingkungan yang ramah untuk kegiatan literasi. Ya, itu bisa dari perpustakaannya, bisa banyak nanti ada gambar-gambar pahlawan misalnya, ada kamus misalnya, kamus yang bukan kamus yang besar ya Mas, tapi kamus bergambar yang kita buat sendiri, kreasikan, sehingga mereka itu ketika di perpustakaan tidak hanya mindsetnya itu hanya membaca buku tebal, membaca koran, itu tidak. Tetapi karena perpusnya kita buat semenarik mungkin, jadi mereka tertarik untuk pergi ke perpustakaan. Nah, tidak lupa di dalam kelas. Kalau biasanya yang kita kenal biasanya pojok baca ya Bu. Ternyata selama ini kita salah. Yang di dalam kelas itu disebutnya sudut baca. Sudut baca. Tetapi kalau pojok baca itu berada biasanya di lorong-lorong, di luar ya, di lobi. Iya. Kalau di dalam kelas otomatis yang bisa mengakses adalah siswa dan guru. Tetapi kalau pojok baca ya, pojok baca itu yang bisa mengakses umum. Jadi seandainya kalau di tempat kami ya, di sekolah kami ada orang tua yang menjemput, masih menunggu anak ekstra, bisa melihat atau membaca apa yang ada di pojok sekolah. Jadi kita berikan tempat atau space khusus untuk mereka-mereka yang mungkin datang ke sekolah, mungkin kunjungan, mungkin menjemput, itu bisa membuat pojok bacanya menjadi hidup dan bisa menjadi sumber literasi bukan cuma untuk warga sekolah tetapi untuk umum juga ya. Gitu. Ya, kemudian kecuali itu di tempat parkir pun bisa menjadi sumber literasi loh Mas ternyata. Jadi di sana ada simbol lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas yang kita tempel. Itu kecuali anak bisa belajar dari gambar-gambar itu, juga mungkin orang umum pun juga bisa memperhatikan. Kalau terkadang di jalan raya mungkin tidak terlalu paham apa ini maksud simbol, tetapi kalau di sekolah itu ada ketika beliau mungkin datang ke sekolah kita, oh ternyata ini lambang untuk berhenti, oh ini lambang untuk stop, oh ini tidak boleh menurunkan penumpang, seperti itu. Jadi kita berikan lingkungan sekolah yang bisa atau ramah untuk kegiatan literasi. Selanjutnya yang terakhir adalah membuat lingkungan sekolah itu juga bisa dilakukan dengan labeling. Jadi kalau mungkin di SMA ataupun di universitas sudah biasa ya, jadi diberikan label atau pelabelan tentang tanaman yang ada di sekolah. Entah itu kita membuat apotek hidup, nanti setelah tumbuh atau sudah jadi begitu kita bisa labeli. Di sana ada nama, misalnya jahe, nama latinnya apa, manfaatnya apa. Nah, itu anak-anak kan akan lebih tertarik dengan kegiatan daripada membaca buku, dan buku yang tebal mungkin yang ada di perpustakaan mereka mungkin kurang tertarik. Tetapi dengan kita melabeli lingkungan sekolah itu dengan hal-hal tersebut, insya Allah kan itu juga akan menarik perhatian lagi. Tidak sengaja mereka itu karena kepo kan kalau anak SD, tetapi mereka belajar dan melakukan kegiatan literasi. Ya mungkin kurang lebih itu yang bisa kita lakukan untuk pengaktifan untuk bisa bagaimana menumbuhkan lingkungan budaya literasi di sekolah gitu ya. Sekali Mas. Luar biasa sekali. Baik Ibu Trini Eko dan juga Ibu Rate Widya, kita akan jeda dulu. Masih banyak yang nanti akan kita obrolkan di kesempatan kali ini. Tentu saja masih di program Gerbang
Gerbang Guru Penggerak, gerak bersama guru penggerak. So tetap di sini di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Salah satu tugas Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengembangkan media pembelajaran sebagai perangkat ajar pada platform Merdeka Mengajar. Bahan ajar tersebut adalah C. Smart English Activity, bahan ajar bahasa Inggris jenjang SMA untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah Smart, seni musik anak ringan dan terbuka. Bahan ajar seni musik jenjang SD yang berisi materi seni musik dan lagu yang ringan atau sederhana dan mudah dipahami anak, serta bersifat terbuka, yang artinya dapat digunakan untuk semua fase. Berikutnya adalah Sasandu, Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu bahan ajar bahasa Indonesia jenjang SMA yang saat ini fokus pada materi puisi. Media pembelajaran yang dikembangkan BBGP DIY ini dapat diakses melalui platform Merdeka Mengajar, fitur perangkat ajar, atau YouTube BBGP DIY, bisa juga melalui laman bbgpdiy.kemdikbud.go.id. Ya, masih di Radio Edukasi BBGP DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Tentu saja masih bersama Yuda Wijayasena dan juga ada dua narasumber hebat kita. Ada Ibu Trini Eko Dewi, SPD MM dari SD Negeri Karanganom 1 Karangmojo Gunung Kidul, dan juga Ibu Ratih Widya Kuntari SPD dari SD Negeri Joelo 1 Semanu Gunung Kidul. Kita masih di program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng bersama dengan Guru Penggerak. Oke, dan tentu saja masih bersama Yuda Wijayasena ya, dan kali ini kita membahas terkait strategi pemanfaatan literasi melalui bahan bacaan multimodal untuk pembelajaran dan asesmen di PMM. Oke, terkait dengan bahan bacaan multimodal, mungkin bisa dijelaskan apa ini? Silakan Bu Tri. Oke, siap Mas Yuda. Di sini teks multimodal itu biasanya disajikan melalui ada 5 Mas, yaitu perpaduan mode antara teks visual, yaitu gambar atau statis. Di situ ada contoh-contohnya, warna, kemudian ada ukuran dan letak. Jadi kita tahu, oh itu namanya letak, ukuran dan warna, itu namanya teks multimodal visual. Kemudian yang kedua adalah aural. Aural itu musik, kemudian bagaimana volumenya, volume seperti yang kita pakai ini, mungkin itu sudah masuk di aural. Kemudian ada yang namanya linguistik. Kemudian linguistik itu pilihan kata, kalimat atau paragraf yang dipilih dalam kegiatan itu. Kemudian yang keempat adalah gestural, ekspresi wajah. Ekspresi wajah. Ya, yang terakhir adalah spasial. Spasial itu pengaturan tata letak. Kemudian ada kedekatan manusia dengan benda tersebut. Jadi ada 5, kita teks multimodal itu kita terapkan dalam pembelajaran. Itu ada visual atau gambar statis, kemudian lisan, kemudian aural, itu disebut lisan, kemudian linguistik, kemudian gestur, ekspresi wajah, dan spasial. Kemudian sumber belajar teks multimodal itu, misalnya kita memiliki orang tua mungkin atau murid memiliki aplikasi di HP dengan kode QR, Mas. Kemudian QR. Kemudian kita menempelkan di sini di pojok, mungkin bisa di kamera, pojok ya. literasi. Kemudian ada di sudut baca, mungkin ada di perpustakaan, di kelas-kelas. Ini kemudian contoh sumber teks dari multimodal itu kemudian dikode, kemudian nanti setelah di barcode di sini ada muncul lagu daerah, nanti macam-macam di situ. Kemudian ada animasi, kemudian di sini ada video, video pembelajaran, kemudian video budaya daerah dan peta digital. Jadi kemudian ada lagu-lagu nasional, di sini macam-macam sekali, Mas. Jadi mereka nanti orang tua menunggu itu tidak jenuh. Jadi sambil melihat HP terus membuka itu di kode QR-nya, mereka kemudian barcode. Oh, yang mau saya ambil adalah tentang buku animasi. Nah, itu nanti ada bagus sekali, akan muncul seperti itu. Coba dipraktekkan, Mbak
Ratih dengan HP coba dipraktekkan. Ya, coba dipraktekkan. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk orang tua atau wali murid Ya, atau siswa juga terutama untuk kelas atas, Mas. Kalau yang kelas atas kan biasanya diizinkan membawa HP, tapi untuk kelas rendah biasanya belum. Ya, itu seperti ini. Oke, QR-nya ya. QR-nya, ya, kemudian nanti akan muncul. Kemudian Oke. di browsing dulu, setelah di browsing Sebentar. iya. Adiknya Masih dulu. proses ya. Iya. Ada browsing. Sabar ya. Ya, ini kan Coba akan ditunjukkan muncul. ya. Oke, Ya, sebentar. tadi kodenya apa? Kodenya yang Animasi atau ini. yang Apa sih? Lagu daerah apa Ibu? Oh, lagu daerah ya. Ini? Di sini si Ada bolang, lagunya ada si bolang. seperti itu. Oh Jadi gitu. Iya. ya, kita contoh sumber terbuka itu teks multimodalnya tidak hanya bahan bacaan yang dibawa oleh orang tua atau dari wali murid. Jadi kalau memang pengennya itu pembelajaran di sini, misalnya murid-murid itu, oh aku pengen kok jenuh toh Bu, aku pengen lihat peta digital atau kemudian melihat film animasi, itu anak-anak senang sekali Mas. Jadi mereka itu yang kelas atas tidak jenuh dalam kegiatan literasi di sekolah kami. Jadi menggunakan dengan kode QR, dengan barcode di HP masing-masing, insya Allah orang tua juga menambah wawasan, menambah ilmu. Anak-anak didik kami juga tidak jenuh dalam kegiatan literasi seperti Ya, itu Mas oke. Yuda. Jadi ini adalah salah satu strategi ya yang Strategi. dilakukan agar anak-anak ataupun juga peserta didik kita itu tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh gitu ya. Bu, ya. Ratih, bisa nambahin juga barangkali. Oke, ya. Seperti yang disampaikan Bu Trini tadi, kalau yang disampaikan bahwa kita bisa menggunakan QR itu merupakan contoh sumber terbuka. Oke, Jadi itu sumber bisa terbuka semua, ya. untuk teks multimodal karena semua orang bisa mengakses begitu, Nje. Nah, tetapi ada beberapa perlu saya sampaikan di sini bahwa media atau teks multimodal itu juga bisa berdasarkan dari medianya dulu. Misalnya begini, ada beberapa yang pertama misalnya buku bergambar, audiobook bisa, itu teks multimodalnya itu merupakan teks, kemudian ada data grafis, mungkin ya dari audionya juga. Kalau televisi itu bentuk teks multimodalnya itu film, kemudian nanti ada klip video mungkin ya. Ya, kalau portal website ya, jadi medianya portal website itu bentuk teks multimodalnya adalah buku digital mungkin, ada film, ada foto seperti itu. Kemudian yang keempat di medsos. Di medsos kan ada IG, ada Facebook. Nah, itu bentuk teks multimodalnya apa? Itu berupa film pendek bisa, kemudian ada foto, klip video juga kan di medsos juga banyak sekali ya Mas ya. Oke, yang selanjutnya adalah billboard atau spanduk. Medianya billboard atau spanduk yang sekarang banyak kita lihat ya, yang besar-besar itu. Nah, teks multimedianya itu berupa foto, ada ilustrasi, bahkan ada slogan-slogan yang ada di sana. Kemudian kalau kemasan produk, nah kemasan produk pun ada teks multimodalnya. Di sana kan ada slogan, ada ilustrasi, kemudian misalnya membuat apa di kemasan mie instan atau apa kan ada. Itu merupakan teks multimodal juga ya, tapi berdasar dari kemasan produk konsumsi yang kita konsumsi begitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang sekarang sedang kita lakukan itu radio. Itu ya. juga ada teks multimodalnya, yaitu dengan lagu, jingle, ya, kemudian slogan yang ada di radio itu termasuk bentuk teks multimodal. Jadi luas sekali Mas teks multimodal itu. Kalau yang disampaikan Bu Trini tadi adalah contoh sumber terbuka untuk teks multimodal ya. Kalau yang saya sampaikan tadi adalah jenis-jenis teks multimodal berdasarkan media yang saya sebutkan tadi. Jadi kita sedang ini melakukan ini pembuatan teks multimodal juga betul, ini. betul ya. Ya. Oke. Ya. Nah, terkait dengan bagaimana lantas itu Bu mengenai strategi pemanfaatan bacaan teks multimodal untuk pembelajaran dan asesmen di PMM sendiri seperti apa sih? Oke, dengan atau saya dulu? Oke. Ya. Ya. Apa hubungannya kemudian kenapa kok bacaan multimodal kemudian dihubungkan dengan pembelajaran dan juga asesmen di PMM ya begini. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, dimulai dari keadaan kita yang mengalami transformasi, kemudian
kita menggunakan literasi sebagai alat atau tonggak kita untuk melaksanakan transformasi agar kita tidak terlalu banyak ketinggalan ya di dunia pendidikan. Kemudian kita mengaktifkan lingkungannya dulu, mengaktifkan lingkungannya, bagaimana lingkungan itu juga mendukung kegiatan literasi tersebut. Kemudian arahnya itu kita akan menggunakan teks multimodal ini untuk pembelajaran. Nah, ya seperti yang kita sebutkan tadi bahwa banyak sekali kan teks multimodal yang bisa kita gunakan. Nah, nanti kita masukkan ke pembelajaran. Nah, di pembelajaran itu tujuannya apa? Anak melakukan kegiatan literasi, melakukan pembelajaran tetapi tidak bosan. Jadi dia termotivasi untuk belajar nih, tertarik dulu, sudah tertarik dengan medianya dulu kan. Biasanya anak juga akan lebih asik, lebih mengikuti pembelajaran. Jadi konsentrasi juga lebih baik. Kemudian yang kita tahu ya Mas, selama pandemi ini kan konsentrasi mereka hanya HP lah. Itu baiknya kita arahkan juga. Sekali waktu mungkin diperbolehkan anak untuk membawa handphone ke sekolah. Nah, kita bisa memanfaatkan yang tadi disampaikan Putri nih. Bisa lihat barcode itu, ataupun kita bisa menggunakan kuisis, atau itu kan juga teks multimodal ya. Menggunakan kuisis untuk pembelajaran, untuk merekam kegiatan atau pembelajaran berkelompok. Nah, itu yang tujuan kenapa teks multimodal ini kok digunakan dalam literasi, kemudian tujuannya nanti untuk pembelajaran. Nah, jadi untuk menarik minat siswa lagi, untuk mengaktifasi mereka yang sudah tertidur beberapa tahun itu karena pandemi. Nah, kalau kita menggunakan media yang menarik seperti teks-teks multimodal dan juga memasukkan kegiatan literasi di dalam pembelajaran, nah, harapannya nanti di asesmen mereka juga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Peningkatan literasinya dapat, pembelajarannya dapat, asesmennya juga baik, kan seperti itu yang diharapkan seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya seperti itu? Ya itu kita masukkan di dalam pembelajaran. Dari dalam pembelajaran itu kita awali dulu sebagai jembatan untuk masuk ke pembelajaran. Kita gunakan dulu kegiatan literasi menggunakan teks multimodal. Kita kan bisa bermacam-macam. Misalnya hari ini kita menggunakan buku cerita, besok kita bisa menggunakan video, besoknya lagi sumbernya adalah musik mungkin ya, untuk masuk ke pembelajaran. Ya dengan catatan kita harus sesuaikan dengan RPP yang dibuat begitu. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran hari itu apa. Jadi ya memang kembali lagi Mas, guru harus aktif untuk mempersiapkan ketika kita mau pembelajaran, baik audionya, mungkin medianya, kita harus selalu aktif bagaimana memasukkan kegiatan literasi sehingga mereka tidak terasa mereka melakukan kegiatan literasi tetapi sekaligus pembelajaran bisa, insya Allah nanti endingnya di asesmen juga dapat. Nah, kenapa kita masukkan bisa melalui PMM? Karena di dalam PMM itu ada aplikasi yang di PMM yang AKM. Jadi nanti kita setiap guru bisa mengakses Mas. Karena saya yakin semua guru-guru itu sudah memiliki platform Merdeka Mengajar ya. Betul. Di sana itu ada platform AKM di mana ada asesmen murid. Di sana ada, perlu ditunjukkan tidak ya? Tidak ya mungkin ya? Tunjukkan saja. Oh ditunjukkan, boleh. Cara membuka PMM betul, di asesmen itu. Bisa dengan buka APM. Ya, itu kemudian di sana nanti kita menyesuaikan ininya mana. Maaf ya. Di sini kan ini akun kita, kemudian di sini ada asesmen murid. Ya. Ketika kita memilih asesmen murid, punya saya itu nanti ada pilihan fase-fase terlebih dahulu. Yang pertama untuk literasi atau numerasi, bahkan numerasi pun sudah tersedia di sana untuk melakukan asesmen kepada siswa. Kemudian kita sesuaikan dengan fasenya. Ada fase A itu 1 dan 2. Nah, itu untuk kelas 1 dan 2. Kita bisa mengambil untuk asesmennya. Nah, maaf ini ya. Ini saya lanjutkan. Nah, di sini kemudian sesuai jenjang ya. Ini sebentar Bu. Asesmen.
Ya, tentu saja kita masih di program Gerbang Guru Penggerak ya, gerak Bisa bareng buka. bersama dengan Guru Nggak bisa. Penggerak. Dan kali ini kita masih bersama dengan narasumber hebat kita, ada Ibu Trini Eko Dewi, SPDMM dari SD Negeri Karanganom 1, Karangmojo, Gunung Kidul. Dan juga ada Ibu Ratih Widya Kuntari, SPD dari SD Negeri Cuelo 1, Semanu, Gunung Kidul. Dan kita masih membahas terkait strategi pemanfaatan literasi melalui bahan bacaan multimodal untuk pembelajaran dan asesmen di PMM. Oke, lanjut. Oke, sudah. Iya, Tadi iya. tidak terkonek. Oke, dan di sini nanti ada fase-fase ya, Mas. Ya. Jadi ini kita bisa memilih menyesuaikan kelas mana, ada fase A sampai dengan F. Itu kelas 1 sampai dengan kelas 12. Ya, jadi ini bisa diterapkan di SMP juga. Nah, sebagai contoh ini kita milih fase A ya. Fase A. Fase A kemudian diterapkan. Wah, Mas. Nah, kemudian di sini ada pilihan numerasi dan literasinya. Iya. Nah, Ya, di sini diklik kita pilih pilih yang literasi, kemudian diterapkan. Nah, di sini sudah ada pilihan. Macam-macam. Jadi mana yang akan kita gunakan untuk asesmen. Nah, kelebihannya lagi, ketika kita sudah memilih ini, di sini sudah ada keterangan ya, misalnya pilihan ganda berapa dan sebagainya. Nah, misalnya kita gunakan 1. Oke. Nah, kelebihannya lagi di sini kita bisa melakukannya dengan offline ataupun online. Oh, iya. Jadi Oke. gini, seandainya siswa itu membawa perangkat atau handphone ke sekolah, itu bisa kita lakukan dengan cara online. Jadi kita bagi di WhatsApp grup ya. Nah, kemudian mereka bisa langsung mengerjakan di situ. Tetapi kalau ada pertanyaan, karena di tempat saya juga tidak semua siswa memiliki handphone pribadi ya, itu bisa menggunakan offline. Nah, Offline. dengan offline itu nanti lanjut dan unduh, kemudian nanti kita bentuk print out. Jadi hard copy, kemudian siswa mengerjakan ya. Terus kalau untuk hard copy, guru harus memiliki effort lebih karena kita harus ngoreksi dan Betul. lain-lain. Tetapi kalau online itu nanti sudah secara otomatis nilai sudah terekam, nama dan bahkan misal belum ada yang belum mengerjakan, itu bisa kita lakukan koreksi. Kok ini belum mengerjakan, belum seperti itu bisa kelihatan di Bisa sini. terlihat Iya, ya? bisa kelihatan Oke. dengan membuat grup-grup kelas. Nah, itu kenapa kita arahkan pada akhirnya kan muaranya itu di sini, Mas. Iya. Ya. Nanti di asesmen itu akan diharapkan akan ada peningkatan, tetapi ya kita mulai dari bawah dulu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini tidak bisa instan. Jadi kita lakukan Harus berkala. ada tahap-tahap, jadi Betul, bertahap ya. bertahap. Jadi butuh effort atau kerjasama yang baik antara guru, kepala sekolah, kemudian POT juga, mungkin orang tua wali juga harus mendukung kegiatan ini, betul, Mas. betul. Jadi kalau nanti ada program apa yang berhubungan dengan literasi maupun pembelajaran, kita harus bekerja sama sehingga nanti ujungnya kan transformasi pembelajaran itu bisa terwujud melalui literasi dan menggunakan bahan teks multimodal seperti itu. Oke. Baik, menarik sekali ya perbincangan kita bersama dengan dua narasumber kita terkait strategi pemanfaatan literasi melalui bahan bacaan multimodal. Untuk kita lanjutkan lagi. Untuk itu Insan Edukasi juga sahabat BPKBDY tetap di sini di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Jendela Sekolah meningkatkan pengetahuan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah mengenai aktivitas yang dilakukan oleh guru penggerak dan sekolah penggerak dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Hai Bapak Ibu guru di daerah istimewa Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Erna, Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2019 sekaligus sebagai Kabupaten Belajar ID Kabupaten Sleman. Dan teman saya Tiari Fai, Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2021 sekaligus OKP Belajar ID Kabupaten Purwokerto, daerah istimewa Yogyakarta. Di sini Ya. kita mengajak Bapak Ibu Bapak Ibu guru semuanya semua untuk meramaikan jendela sekolah di Radio Edukasi untuk sharing pengalaman Bapak Ibu dalam kegiatan belajar di di sekolah. sekolah.
Program siaran Jendela Sekolah ini gratis loh Bapak Ibu. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu tinggal daftar saja di BPKB.DIY. Bagaimana cara daftarnya? hubungi Radio Edukasi di nomor 0815-689-1251 atau kunjungi website radioedukasi.kemdikbud.go.id. Simak program Jendela Sekolah setiap hari Senin pukul 15 sampai dengan 16.00 hanya di streaming Radio Edukasi. Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Oke, masih di Radio Edukasi BBGB.DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Dan tentu saja kita masih di program Gerbang Guru Penggerak. Gerak bareng bersama dengan Guru Penggerak. Oke, dan tentu saja masih pula bersama dengan Yuda Wijasena yang memandu acara ini. Dan kali ini kita masih membahas terkait strategi pemanfaatan literasi melalui bahan bacaan multimodal untuk pembelajaran dan asesmen di PMM. Dan masih bersama dengan dua orang narasumber hebat kita. Ada Ibu Trini Eko Dewi, SPD MM dari SD Negeri Karanganom 1 Karangmojo Gunung Kidul, dan juga Ibu Ratih Widya Kuntari SPD dari SD Negeri Cuelo 1 Semanu Gunung Kidul juga. Oke, apa kabar juga untuk Insan Edukasi juga sahabat BPGB.DIY yang kali ini baru saja bergabung ya. Pastinya kita akan menemani nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, Bu Trini dan juga Bu Ratih ya, terkait dengan pemanfaatan literasi melalui bahan bacaan multimodal tadi untuk pembelajaran dan asesmen di PMM. Tantangannya apa sih yang dirasakan? Mungkin Putri dulu. Baik, terima kasih Mas Yuda. Tantangannya banyak sekali karena kami dari SD pelosok Mas, terutama di SD Karanganom 1 itu selain muridnya masih minim sekali, yang dulu saya itu di SD perkotaan, SD Wonosari 1 itu ada 3 rombel kelas 1 sampai 6, sekarang di SD Karanganom 1 itu 75, dulu 505 Mas menurut saya. Jadi sangat berbeda sekali gitu ya. Jadi saya benar-benar harus bekerja sama dengan orang tua bagaimana kegiatan literasi itu supaya berjalan lancar. Di antaranya kan tidak semua siswa itu memiliki gadget atau HP. Nah, kita bagaimana kerjasamanya, karena dengan memiliki gadget juga biayanya mahal tuh Mas. Kemudian bagaimana orang tua di sana hanya banyaknya orang tua yang bekerja itu sebagai petani, kemudian kadang-kadang 3 kali tidak panen juga ada, ya makanya kita belajarnya dengan menggunakan sumber bacaan yang terbuka tadi, yaitu dengan multimodal. Di antaranya kalau mereka pingin, di antaranya kemarin di Karanganom 1 walaupun baru 3 bulan, alhamdulillah prestasinya sudah ke Pramuka Garuda Siaga. Saya harus bekerja sama dengan guru. Bagaimana caranya? Menghafal Mas, dengan menghafal simbol-simbol dari SKK, syarat kecakapan khusus di Pramuka itu kan misalnya harus minimal memiliki 20 syarat kecakapan khusus. Nah, di situ kemudian itu kan ada gambar celengan misalnya, kemudian simbolnya ditempel, kemudian itu juga untuk pelabelan juga belajar literasi. Bagaimana mereka harus menghafal, kemudian saya masukkan di dalam mading atau ditempelkan di dinding. Dan oh ini anak yang harus rajin menabung, ini gambar celengan. Kemudian ada gambar menyiram bunga. Oh ini anak yang suka berkebun. Artinya seperti itu. Bagaimana caranya? Ya nanti seperti itu. Jadi sangat banyak sekali kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memanfaatkan literasi di sumber bacaan itu, di antaranya di Pramuka tadi. Kalau untuk yang waruh hidup misalnya atau dengan tanaman bunga, juga seperti di berita yang disampaikan tadi, kita menanam bunga, misalnya bunga mawar, di situ dilabeli, oh ini bunga mawar putih, bahasa Inggrisnya apa, manfaatnya untuk apa, untuk membuat rindang di sekitar lingkungan kita, seperti itu. Jadi pembelajaran itu harus orang tua dengan wali murid, dengan guru harus selalu bekerja sama dengan apa caranya, berkolaborasi. Nah, intinya kita harus selalu berkomunikasi. Tanpa komunikasi kita tidak dapat membuat prestasi siswa itu menjadi
berkembang dan meningkat seperti itu Mas Yuda. Oke. Monggo Mbak Ratih ada tambahan? Ada tambahan mungkin Tadi pertanyaannya tentang untuk tantangan yang dirasakan. Kalau tantangan yang dirasakan untuk penerapan literasi ini ya, kalau menurut saya kadang untuk guru ataupun mungkin ya ada di luaran sana kepala sekolah yang kadang mindsetnya itu untuk kegiatan literasi itu belum terbuka ataupun beliau-beliau itu masih seperti cara kuno Mas. Iya. Literasi paling moco kan seperti itu, membaca anggapannya saja. Kan cuman membaca aja ya. Itu maka kurang ada dukungan gitu, kurang ada dukungan, kurang ada perhatian seperti itu. Takutnya jenuh ya. Iya, karena kan ya terkadang orang iya taunya kalau literasi walah guru moco paling moco 15 menit sebelum pembelajaran kan seperti itu. Tapi beliau-beliau belum tahu lah itu tantangannya. Terkadang orang sudah gimana ya mengunderestimate-kan literasi itu. Kalau saya sih seperti itu, kecuali ya tadi karena dengan kita mengikuti teknologi sekarang harapannya kan menggunakan handphone ataupun gadget ya. Kalau lebih menarik kan seperti tadi, kalau menggunakan sumber terbuka harus menggunakan handphone itu juga tantangan karena tidak semua sama. Di tempat saya itu muridnya hanya 60-an ya, 60-an siswa lah, itu kan berarti dan dengan lingkungan yang tidak seperti kalau di Wonosari kota ya Mas, kalau di Gunung Kidul di kota itu tidak masalah, jadi mungkin mereka memiliki gadget sendiri-sendiri, tapi kalau di tempat kami itu masih menggunakan milik orang tuanya dan terkadang dipakai untuk sekolah, jadi kita harus bagaimana meng-create itu tantangannya. Nah, kemudian di sekolah itu ada Chromebook, nah itu bisa kita gunakan, jadi kita tidak patah arang dengan tantangan yang karena mereka tidak punya gadget. Kita bisa mengaktifkan menggunakan Chromebook untuk kegiatan literasi maupun pembelajaran. Baik. Gitu. Nah, kalau tadi tentang tantangannya, sejauh ini apa sih kendala-kendala yang dihadapi? Kalau di sekolah kami biasanya kendalanya yang pertama adalah gadget tadi ya Mas, itu yang utama. Yang kedua kami memang harus bekerja sama, itu tidak bisa Mas kalau di SD desa itu narik iuran begitu saja, karena takutnya nanti pasti ada orang tua kok sedikit-sedikit narik biaya seperti itu. Jadi kita komunikasinya dengan komite sekolah. Kemudian kegiatannya ya kita harus mengaktifkan kegiatan literasi itu dengan macam-macam tadi, seperti tidak hanya membaca tapi dengan multimodal tadi, di antaranya dengan pelabelan. Kemudian kita harus tahu antara sudut baca dan pojok baca itu kita harus bisa membedakan. Nanti sosialisasi dengan orang tua juga, karena apa? Taunya sudut baca ya kuning kuno kuwi ning njaba jero padha. Nah, ternyata tidak. Sudut baca itu bisa ditaruh raknya di depan atau di belakang, tapi di dalam kelas. Kemudian buku-bukunya juga yang bertemakan sesuai dengan karakteristik siswa, dengan kebutuhan siswa. Kalau pojok baca kan di luar tentang buku-buku umum yang ada tabloid, kemudian ada semacam majalah, menu resep masakan pun bisa. Seperti itu. Jadi kadang-kadang orang tua memang harus kita sosialisasikan supaya tahu antara pojok baca dan sudut baca itu memang harus kita bedakan sesuai dengan tema yang kita di sini adalah kita harus mengetahui teks multimodal itu dengan bijak. Seperti itu Mas Yuda. Terutama ya tadi sumber terbuka teks multimodal itu kan banyak sekali. Kalau di SD Wonosari 1 tidak masalah ya membawa HP orang tua kadang murid. Tapi kalau di SD sana ya paling orang tuanya hanya salah satu yang membawa, kadang-kadang tidak membawa saat menjemput seperti itu. Baik. Wah, luar biasa sekali ya obrolan kita di kesempatan kali ini melalui program Gerbang Guru Penggerak. Namun sayang sekali kebersamaan kita harus segera kita akhiri. Namun seperti biasa ya, saya juga pengen masing-masing narasumber kita memberikan closing statement terkait dengan apa yang kita bahas kali ini, yaitu strategi pemanfaatan literasi melalui bahan bacaan multimodal untuk pembelajaran dan asesmen di PMM. Silakan, siapa dulu ini? Monggo, Pak Ratih dulu. Saya dulu. Oke, silakan. Kalau
menurut saya ya jangan pernah mengunderestimatekan suatu kegiatan ataupun usaha kita untuk melakukan satu perubahan. Karena kalau itu kita lakukan terus dan terus, itu insya Allah kedepannya akan membawa hasil. Dan pepatah mengatakan bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi ayo kita bersama-sama saling bahu-membahu untuk meningkatkan literasi, kemudian tujuan kita di akhir nanti adalah menghasilkan anak-anak ataupun peserta didik yang mampu nanti menghadapi perkembangan zaman ya Pak. Jangan sampai kita terpuruk hanya karena kemarin pandemi, tetapi kita gunakan literasi ini sebagai batu loncatan untuk kita bisa bangkit lebih tinggi lagi begitu. Terima kasih. Luar biasa. Silakan Bu Trini. Saya hanya berpesan saja Pak, karena apa? Mas Yuda sebagai guru penggerak itu biasanya kan, wah aku sebagai guru penggerak aku berbeda dengan orang lain. Ya. Padahal sebagai guru penggerak itu ya Mas, kalau menurut saya di sini adalah memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu memimpin di sekolahnya menjadi perubahan, menjadi contoh baik dari guru-guru yang belum melaksanakan guru penggerak. Jadi jangan sombong dengan adanya guru penggerak. Kita harus selalu sharing dengan teman-teman yang belum memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi intinya seorang guru penggerak itu harus bisa sadar diri. Yang pertama harus sadar diri. Oh, aku itu siapa? Aku harus bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Tuhan tentunya. Yang kedua, aku harus jujur. Kemudian yang kedua itu seorang guru penggerak itu juga selain sadar diri harus merenung apa yang harus dilakukan. Perubahan yang harus dilakukan seorang guru penggerak adalah sebagai pemimpin yang menjadi perubahan, kemudian memimpin menjadi pemimpin lagi. Ada pemimpin-pemimpin baru yang memiliki perubahan yang bagus, yang terutama akan membawa dampak kepada sekolah untuk prestasi ke depannya seperti itu. Yang ketiga adalah kita harus berinteraksi dengan lingkungan, karena tanpa interaksi dengan lingkungan seorang guru itu tidak bisa mengetahui minat dari siswa, kemudian karakteristik siswa yang beragam. Ada yang pintar membaca, ada yang baru A, I, U, E itu seperti. Jadi seorang guru itu harus memiliki tadi sadar diri, merenung dan bisa berinteraksi dengan lingkungan seperti itu. Oke, tepuk tangan dong. Baik, Insan Edukasi juga sahabat BBKBDIY, itu tadi ya kita sudah ngobrol banyak bersama dengan dua orang narasumber hebat kita. Ada Ibu Trini Eko Dewi, SPD MM dari SD Negeri Karanganom 1 Karamojo Gunung Kidul, dan juga Ibu Rati Widya Kuntari SPD dari SD Negeri Cuelo 1 Semanu Gunung Kidul dalam program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng bersama dengan guru penggerak. Dan topik yang kita bahas yaitu berkaitan dengan strategi pemanfaatan literasi melalui bahan bacaan multimodal untuk pembelajaran dan asesmen di PMM. Terima kasih untuk Ibu Trini juga Ibu Rati sudah hadir. Ada pantun. Oh, ada pantun. Boleh ya? Kita baca bersama-sama. Oke, Kita silakan. cakap ya nanti. Boleh. Yang buat baru ini Tadi. tadi perjalanan. Kita kok harus ada pantun berdua. Kita Oke. baca bersama ya. Iya. Buah leci, buah stroberi, Cakep. Dicampur gula, manis sekali. Cakep. Saya Trini Eko Dewi Dan dan saya Rati Widya Kuntari. izin pamit undur diri. Wow. Dah. Terima kasih Bu Trini juga Ibu Sama-sama. Rati Ya. sudah bergabung di program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng bersama dengan guru penggerak. Semoga Iya, obrolan sama-sama. kita kali ini bisa bermanfaat bagi insan edukasi juga sahabat BBKBDIY, terutama Amin. para guru juga para Iya. peserta didik gitu ya. Tentu saja, Untuk Mas. selalu semangat, untuk selalu mempunyai motivasi yang tinggi, untuk selalu mengupgrade ilmu juga Iya. ya, dan selalu menjadi seorang guru yang selalu dirindukan oleh para muridnya gitu ya. Amin, Oke. ya. Mudah-mudahan di lain Dengan hati, kesempatan Mas Yuda. betul ya. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ketemu lagi, Iya, bisa terima ngobrol kasih, lagi, Mas, tentu ya. saja Amin, dengan ya. tema yang berbeda ya. Iya, terima Oke. kasih, Mas Yuda. Terima kasih juga untuk insan edukasi juga sahabat BBKBDIY yang hingga saat ini masih setia di program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng bersama dengan guru penggerak. Jangan lupa Anda bisa kembali menyimak acara ini Gerbang Guru Penggerak setiap hari Jumat pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini karena setelah ini program Resban akan kembali hadir menjumpai Anda. Saya Yuda Wijasena.
Saya Trini Eko Dewi. Saya Rati Widya Kuntari. Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan Radio Edukasi cerdas, Cerdas, santun, santun, dan dan menghibur. menghibur. See you.